Hai Gochanity, wah gimana nih kabar kalian semua? Saya pastikan kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Saya juga mau mengucapkan welcome to our online service bagi kalian yang baru mengikuti ibadah online kami. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami untuk mengetahui info terbaru dari Gocha United. Nah, sebelum memulai acaranya, pastikan kalian sudah mengikuti tata acaranya dan kalian ikuti dari awal hingga akhir ibadah. Welcome to the Life Church. Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya, kita dapat bertemu lagi secara online tentunya. Oke. Dan tiba saatnya teman-teman kita mau mulai ibadah sore hari ini. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Sore hari ini Tuhan, waktu yang luar biasa Tuhan berikan atas setiap kami. Bahwa terbukti Tuhan, hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya dimanapun kami berada, penyertaan-Mu itu sama atas setiap kami. Ini hidup kami Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Berdaulat atas hidup kami. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan suara-suara itu Tuhan Allah kita. Mari sama-sama teman-teman bangkit berdiri bareng-bareng ya. Tuhan yang mulia,
Engkau satu-satunya harapan hidup kami. Kasih-Mu dan cinta-Mu Yesus, itu cukup bagi setiap kami. Ini pujian kami Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Harapanku di dalam-Mu.
satu-satunya. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami berharap penuh. Bahkan kami bergantung penuh akan Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami rencanakan, Engkau terlibat Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu dari hamba-Mu Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberikan pengurapan penuh atas hamba-Mu Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu yang disampaikan, segala sesuatu yang diperkatakan, bahkan segala sesuatu yang dilakukan, semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau untuk mendengar, bahkan kami mau melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hello Youth GPI Tidar Surabaya, senang banget kita bisa berjumpa lewat media yang seperti ini. Perkenalkan dulu, nama aku Elisha Basutopo, asli juga dari Surabaya sama. Dan aku tergabung dengan sebuah gereja lokal namanya Alpha Omega Church. Dan juga tergabung dengan sebuah kelompok musik namanya Sound of Praise. Kalau kalian belum pernah dengar, kalian barusan dengar 2 detik yang lalu, maksa ya, pokoknya harus pernah dengar. We write songs, we produce albums, lagu-lagu seperti kayak Satu-Satunya Yang Ku Andalkan, itu bukan satu-satunya lagu, itu salah satunya. Dan kemudian juga ada banyak sekali lagu-lagu yang lain yang Tuhan juga percayakan sama kita. So senang banget hari ini kita bisa dalam tanda kutip ketemu even lewat online dan lain sebagainya. Dan teman-teman, aku nggak tahu sih kalian pernah ngerasa kayak gini nggak? Ngerasa bahwa gini, aduh kalau ini pandemi ya udah selesai, aku kepengen 1, 2, 3. Ada yang pernah ngerasa kayak gitu nggak? Kalau pernah mungkin bisa kayak ketik di kolom chat atau kayak whatever. Karena aku gak tahu dengan kamu, aku sering banget. Ya kan, aku sering banget mikir, aduh kalau setelah ini semua selesai, aku kepengen 1, 2, 3, 4. Aku kepengen pergi ke 1, 2, 3, 4. Kayak we wanna do so many things. Ya kan, nah ini so human karena entah kenapa kita tuh selalu pengen sesuatu di luar apa yang kita hidupi dan hadapi saat ini. Gitu kayak kalau dulu disuruh sekolah, males lah pengen di rumah. Sekarang dikasih di rumah, aduh kalau bisa kayak mending ke sekolah lah daripada di rumah terus ya kan, kayak selalu kayak gitu. Terus ada teman-teman yang lalu yang di sel grup aku sendiri yang mereka bilang, aduh kayak baru pertama kali ini aku kayak kangen kampus ya kan, kayak gitu banget. So kita selalu kayak gitu, kita selalu kepengen sesuatu yang di luar dari apa yang kita hadapi sekarang. Nah, in a way di satu sisi it's good karena itu jadi pemicu buat kita untuk kita nggak cepat berpuas diri dengan apa yang kita punya sekarang. Ya kan, memacu kita untuk hey come on there's more gitu kan, ada sesuatu yang lebih gede, ada pencapaian bisa lebih besar nih, which is great. Nah cuman di sisi lain akhirnya kita tuh bisa jadi punya tendensi untuk mikir gini, kalau situasinya beda aku akan lebih apa? Kalau kenyataannya berbeda, aku akan lebih 1, 2, 3. Kalau apa yang aku lihat itu lebih gini, aku akan lebih 1, 2, 3. Dan sehingga gini hidup kita nggak puas, kita nggak menikmati apa yang ada sekarang. Dan the worst case adalah kita nggak ngapa-ngapain dengan kehidupan kita. Which can be really sad. Nah di Alkitab sebenarnya juga ada kejadian yang kayak gitu. Dicatat dan direkam dalam tulisan waktu itu tentang orang Israel yang lagi waktu di situasi yang gak enak. Mereka lagi dijajah sama bangsa lain yang namanya bangsa Babel. Nah waktu itu ada orang yang namanya Yeremia, dia nulis surat nih buat orang-orang Israel yang lagi di pembuangan, yang lagi ada di tempat yang mereka gak suka pokoknya. Nah orang-orang ini mereka lagi dipaksa untuk keluar dari tempat tinggal mereka. Mereka dibawa ke bangsa lain, mereka harus ikut tata caranya bangsa lain. Mungkin kadang-kadang juga di-challenge kepercayaannya, namanya bisa diganti juga. Kayak Sadrak, Mesak, Abednego itu namanya adalah nama gantian. Terus kemudian mereka juga pokoknya they were robbed out of everything. Dan mungkin juga waktu itu mereka wishing ya kan, kayak aduh kalau aku keluar dari sini aku akan. Ya kan, aduh kalau kita nggak di pembuangan ini kita akan lebih 1, 2, 3. Yang mungkin sama nih
dengan kita hari-hari ini. Ya kan kayak gila kayak sekolah aja online aku tuh harus lihat layar berapa kali sih satu hari. Ya kan terus kayak kita harus ngerubah banyak kebiasaan. Kita jarang bisa ketemu sama teman-teman kita. Segala hal dibatasin and then it change every time. Terus kayak kita wondering kapan sih ini semua tuh akan berakhir gitu. Mungkin kita juga adalah orang-orang yang wondering bahwa gini, aduh kalau keluar dari situasi ini aku akan. Seandainya kita nggak lagi kayak gini, kita akan lebih dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini pesan Tuhan nih, buat orang yang lagi di situasi yang nggak sesuai dengan keinginan atau harapannya. Asik teman-teman, kita lihat bareng-barengnya Yeremia 29 ayat 5 sampai 6. Ayatnya bilang gini, dirikanlah rumah untuk kamu diami katanya. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan nih kalau sudah seusianya. Ambilkanlah istri bagi anakmu dan seterusnya agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Hold up a second, ya kan? Tuhan ini kan di tanah asing ya, ini kan di tempat yang bukan rumah mereka. This is not home. Kok harus kayak gitu tuh gimana maksudnya? Mendirikan rumah, berkebun, menikmati hasilnya. Apa ini? Berarti kan gini, ini bakalan berapa lama? How long is this gonna be? Apakah Tuhan gak akan membebaskan kita? Masa Tuhan gak bisa snap, ya kan kayak snap a finger aja gitu. Satu kali terus boom langsung mujizat ya kan. Kayak kok Tuhan gak ngelakuin itu gitu. Nah teman-teman di momen ini Tuhan tuh pengen ngajarin mereka. Bahwa gini apapun prosesnya, apapun situasinya. Mereka tuh harus paham bahwa tangan Tuhan tuh menyertai mereka. Nah bukan hanya menyertai tapi gini loh, nuntun step by step diajarin. Nah Tuhan itu menghindari jangan sampai bangsa Israel ini mereka PHP diri mereka sendiri. Bilang oh ini cepet kok, habis gini ya paling ya nanti Tuhan akan lakukan mujizat. Nanti orang-orang ini semua tiba-tiba mati semua saling bunuh wah kayak yang dulu dia pernah lakukan lah gitu. Ya true bisa banget. Tapi segala sesuatu masih tetap dalam kendalinya Tuhan. Nah sehingga bisa gak Tuhan ngelakukan itu? Oh sangat bisa. Tapi yang paling tahu rencana dan gambaran besarnya itu Tuhan. Nah sehingga gini di hari ini juga sama buat hidup kita. Jangan sampai kita hanya mikir aduh kapan ya selesai, aduh kapan ya gini, aduh kenapa kok Tuhan gak ini kok gak itu bla 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 bla. Terus kita cuma apa? Diam-diam aja. Kita gak memaksimalkan kesempatan, kita cuman berharap, terus kayak makin kecewa, soalnya Tuhan gak ini, Tuhan gak itu, you know, kayak we blame everybody, ya kan nyalain orang. Terus dengan semua kekecewaan itu makin terpuruk lagi keadaan kita. So Tuhan ngasih tahu nih bangsa Israel waktu kamu ya nih lagi di penjajahan nih gitu, atau kita nih yang lagi di situasi yang serba gak menentu dan serba berubah, jangan PHP diri kita sendiri. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama dirikan rumah. Karena gini orang kalau mendirikan rumah itu udah investment gede. Ya kan rumah mah harganya kan bukan 50.000 ya gitu ya. Rumah itu kan it's a long term investment. Nah sehingga artinya maksudnya gini settle in. Ya udah ini sekarang kondisinya seperti ini. Gitu harus kita terima mau gak bisa dilawan. Cuman bukan hanya itu yang kedua adalah gini. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Nah ini menarik teman-teman. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Berarti gini di dalam masa sukar sekalipun. Tuhan itu kepengen kita juga tetap bisa menikmati. Hah? Kita mikir what? Tuhan aneh deh. Ya kan kayak apa yang bisa dinikmati Tuhan susahnya kayak gini. Apa yang bisa dinikmati gak enaknya kayak gini. Tapi tahukah kita teman-teman. Selain Tuhan itu menjanjikan penyertaannya, menjanjikan tuntunannya, dia tuh juga mau ngajarin kita di masa-masa sukar kita. Supaya kita bukan hanya sekedar ngomel, sekedar berharap mujizat, wishing it was over, kalau ini sudah selesai aku akan dan seterusnya enggak. Tapi kita bisa nikmatin semua musim kehidupan kita. Even the good or the bad. Nah sehingga gini, ini yang jadi judul dan juga sekaligus tagline yang bisa kita ingat sama-sama lihat hari ini adalah gini. Make sure to steal from your season. Kita ucapkan sama-sama dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3. Make sure to steal from your, oh, come on kalian lagi gak ngomong nih. Ayo diomongin yang keras. 1, 2, 3. Make sure to steal from your season. Sekali lagi lebih kencang. 1, 2, 3. Make sure to steal from your season.
pastikan kita tuh mencuri dan memerasi musim kehidupan kita. Kayak gitu. Soalnya bayangin ya teman-teman, kalau misalnya ada orang nih, ya kan, si A mengambil sesuatu dari si B, ya kan? Kalau B mau barangnya kembali, B harus membayar A sejumlah uang, ya kan? Meres kan dia kan? Nggak mungkin aku rasa kalau A ini memang benar-benar cari untung. Nggak mungkin A bilang ini, ya udah nggak apa-apa lah, serelanya berapa? 25.000 saya terima, nggak apa-apa. Kalau yang penting Bapak tuh kasih saya duitnya, nanti pokoknya ya saya kembalikan barangnya. I don't think so. Kalau bisa, ya kan dia akan charge 50 juta pertama kali. Setelah 50 juta ditransfer, ya kan kemudian dia akan bilang, oh yang 50 juta itu cuma untuk kemarin ngobrol sama saya. Kalau mau barangnya kembali ya 50 juta lagi. Bisa dipahami teman-teman? Kayak dia akan peresin terus, dia akan rampasin terus, dia akan mintain terus. Sampai dia dapat apapun itu yang dia mau. Kalau bisa 50 juta lagi, 50 juta lagi, ya 150 juta lagi. As much as he could. Ya kan? Coba tulis di kolom komen, gua peresin lu. Ya kan? Gua peresin lu. Nah sehingga gini, hidup kita juga harus kayak gitu. Pastikan kita itu peresin abis dari semua musim kehidupan kita. So di musim yang when it's a good season, dapatkan manfaat yang paling maksimal. When it's a tough season or a boring season buat kita mungkin kayak sekarang, dapatkan juga manfaat yang paling maksimal dari musim itu. Come out of this season learning a new skill, jadi pribadi yang lebih kuat, jadi orang yang nih pikirannya makin positif, jadi orang yang lebih courageous, lebih berani dan seterusnya. You know, teman-teman, aku taunya quote ini dari film Kung Fu Panda yang mengucapkan tuh Grandmaster Oogway. Tapi sebenarnya quote ini dari Bill Keane. Quote-nya bilang gini, yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why they call it present. Hari yang lalu itu jadi sejarah. Hari besok masih misteri, kita nggak tahu. Dan hari ini adalah hadiah. Karena itulah itu disebut present. Dalam bahasa Inggris, present itu berarti saat ini dan juga ini kata-kata yang sama digunakan untuk hadiah. So, hari ini yang kita punya, musim ini yang kita punya dengan segala kegilaan ke dunia ini, still it is a present. Sehingga make sure, pastikan kita curi dan peresin nih musim kehidupan kita yang sekarang. Yang paling maksimal dengan sebanyak mungkin yang kita bisa. Terus maksudnya apa yang berikutnya mereka dikasih tahu ambillah istri anak-anakmu nikahkan. Apa saya harus menikah sekarang? Bukan, gak gitu konsepnya, gak gitu. Ya kan kayak oh daripada nganggur di rumah kita nikah aja. Enggak, bukan gitu, bukan gitu. Tapi maksudnya gini, mereka diingatkan bahwa saat bangsa Israel itu jumlahnya banyak. Mereka itu unbeatable. Dan hanya dengan gini, gak usah pinter deh. Jumlahnya banyak aja, itu sudah mengintimidasi bangsa lain. Karena itu pernah terjadi di sebelumnya. Di Keluaran 1 ayat 7 sampai 10. Aku gak akan bacakan secara detail. Tapi waktu itu ceritanya bangsa Israel tuh baru pindah ke Mesir. Kemudian mereka makin banyak di situ. Rajanya tuh loh, kamu tau gak? Terintimidasi hanya karena mereka jumlahnya banyak. That's about it. Nah sehingga di hari ini kalau kita makin merapatkan barisan, kita makin jalan bareng-bareng. Kita bisa jadi intimidasi loh untuk the kingdom of darkness, untuk kekuasaan iblis. So Tuhan bilang even di penjajahan, even di situasi yang gak enak, yang gak nyaman, make the best out of it. Make sure to steal from your season. Ucapin sama-sama dengan suara yang keras dan jelas. Come on, I can see you. 1, 2, 3. Make sure to steal from your season. Sekali lagi 1, 2, 3. Make sure to steal from your season. Bahasa Indonesianya 1, 2, 3. Pastikan Anda mencuri dan memerasi musim kehidupan Anda. Kemudian setelah itu dia baru bilang ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan ke kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. So dia bilang usahakan, berdoalah. Dan bukan hanya mikir tentang kesejahteraan kita pribadi, yang penting aku aman, aku tenang, aku menang, aku senang, aku enak, ya udah. Yang penting aku di rumah, orang lain mau keluar nggak keluar terserah.
Atau kita yang penting aku keluar, yang di rumah itu goci semua. Ngerti gak sih kayak sekarang ini semua orang makin twisted dan makin individual, mikirin diri kita sendiri. Kalau aku di rumah, semua orang yang keluar dari rumah itu salah. Kalau kita keluar, semua orang yang di dalam rumah itu penakut semua. No, that's not the point teman-teman. Bukan karena tentang saling nyalahin, saling ini, saling itu. That's not the point. Semua ini lebih besar dari diri kita dan dari bubble kita yang kecil. Tuhan bilang usahakan kesejahteraan ini loh, kota kemana kamu aku buang dan berdoalah. Berdoa bukan buat diri kita, tapi buat kota, maksudnya apa? Untuk skala yang lebih besar. Karena pada akhirnya kalau kota itu baik, kita, kehidupan kita, keluarga kita juga kena dampaknya. Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. So Tuhan tuh kayak mau bilang sama kita gini, I know this is not something that you want. Mungkin ini bukan sesuatu yang kamu inginkan, ini bukan tempat yang kamu pengen pergiin. Tapi aku taruh kamu di sana itu dengan sebuah tujuan untuk kamu membuat perbedaan. Purpose-mu atau tujuan hidupmu tuh jauh lebih besar daripada interest personal kita. So make sure to steal from your season. Nah apa sih yang bisa kita lakuin berarti gitu? Aku pengen ngajak kita untuk lihat dari 3 area yang berbeda. Oke, yang bisa kita lakukan di musim ini dari 3 area yang berbeda. Yang pertama di marketplace. Marketplace itu apa sih? Marketplace itu ya tempat di mana kita bertanggung jawab. Kalau buat kita mungkin di sekolah gitu ya, kayak walaupun sekolahnya juga online, atau di hari-hari lagi libur, atau whatever, apapun yang surrounding kita. Nah banyak orang mikir gitu, aduh pokoknya ya aku sekolah ya kalau masuk ya masuk, enggak ya udahlah ya. Kalau bisa kita segera selesai gitu loh dari ini semua. Atau kita berpikir kalau pas kita kerja ya kan ada problem, ada masalah, ya sumber segala kesukaran itu ya dari problem itu sendiri. So let's escape from that. Ya kan pemikiran kita kan selalu kayak gitu. Tapi tadi Yeremia 29 ayat 5 sampai 7 ngingatkan bahwa that's not the attitude. Bukan itu attitude-nya. Tapi justru mungkin season atau musim slowing down ini memberi kita waktu untuk mikir lagi, untuk kreatif lagi, untuk belajar lagi, untuk mengolah lagi dan maximize dengan waktu apapun yang kita punya. So di season-season seperti ini, while kita lagi santai, kalian lagi libur, ya nggak apa-apa lah ya, kita nge-game lah dan ini dan itu dan lain sebagainya. Enjoy life is good. Tapi juga jangan sampai cuman itu-itu aja. Kita nggak membangun diri kita lupa untuk ngisi diri kita. Sebenarnya di musim-musim ini ada banyak banget kebutuhan dan bisa ada banyak banget kesempatan dari itu kalau kita mau mikir dan kita mau mencari. Nah yang kedua, ada lagi nih dengan sesama. Aku bersyukur banget bahwa term ini sudah di-revise. Dulunya kita bilang, oh semua social distancing. Kemudian WHO tahun lalu udah ngerubah kata-kata itu menjadi physical distancing. Karena physical distancing dengan social distancing itu tidak sama, teman-teman. Oke, you can do physical distancing and please do. Ya kan, jaga jarak sama orang secara fisik. Tapi jangan do social distancing. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak mau bersosialisasi. Jangan sampai kita jadi orang yang nggak mau ketemu sama orang lain, nggak mau ngobrol sama orang lain, udah nggak punya komunitas. You know what? Life is too crazy for us to do that. Karena gini, dibutuhkan waktu 3 minggu untuk seseorang tuh mempelajari sesuatu yang baru. Dibutuhkan waktu 3 minggu lagi, jadi total 6 minggu untuk mereka jadi nyaman dengan itu. Nah sehingga dibutuhkan 6 sampai 12 minggu untuk sesuatu tuh jadi kebiasaan. Nah sehingga gini, ini kita udah 1 tahun lebih ya, kayak aku nggak tahu kalian udah berapa lama terakhir kali ketemu sama temen, apa masih tadi malam atau sudah berbulan-bulan yang lalu. Biasakan don't shut out people. Jangan nutup pintu untuk orang. Bersyukur banget sekarang kita punya teknologi kok kayak sekarang bisa online lah dari Zoom dan lain sebagainya. Maintain the habit of socializing di online, be in community online dan be with people. Sekarang caranya udah macam-macam kok. Komsel kamu jangan absen, discipleship jangan absen. Make sure to steal from your season. Kalau kamu ingat orang atau ada teman kita yang kena COVID, jangan terus, tahu nggak sih si A lo kena COVID lo, dia positif lo, dia no, that's not the way to do it.
Tahu nggak sekarang ada teknologi yang namanya Gojek, GrabFood, dan Shopee Food. Kalau ada teman yang sakit, kirimin dong makanan. Kalau ada teman yang lagi membutuhkan, yuk kita support lah gimana di telepon kayak, di WhatsApp kayak, di DM Instagram kayak apa kayak. Maintain kehidupan sosial. Karena kita nggak bisa hidup sendirian. It's just too crazy. So dengan sesama, maintain your social life. Yang terakhir dengan Tuhan. Kayak kalian pasti mikir, aduh kayak ibadah online tuh males banget loh. Kayak so awkward ya, terus kita tuh nggak bisa ini, nggak bisa itu, kayak nggak enak lah, aneh lah pokoknya. Ya kan? Kamu merasa aneh kan? Ngelihat layar. Bayangin nih kita yang sekarang. Yang lagi di belakang layar kamu nih. Bayangin teman-teman kamu yang harus menyanyi tapi nggak ada orangnya. How awkward is that even more? Ya nggak sih, mau ngomong tentang awkward, semuanya awkward lah. Cuman gini loh, kita nggak bisa membuat ini sebagai alasan. Oh aku kayak nggak bisa ngerasain Tuhan lah. Soalnya susah, semuanya online, gini gitu segala macem. No, karena tau nggak, di tahun lalu, ini pelajaran di awal-awal banget pandemi yang aku sendiri alami. Waktu itu kita lagi ada kayak doa bersama gitu ya, worship night secara online bareng sama Sound of Praise. Waktu itu live streaming. Dan di momen itu jujur aja, pertama kali aku nih WL hanya menghadap kamera. So it is very awkward, nggak ada orang yang dilihat, tapi ini kita lagi live streaming nih, orang yang banyak lihat kita nggak bisa lihat orang. Oke, it's very weird lah, ke awal-awal ya, pengalaman awal-awal tuh aneh banget. Terus waktu itu kan saya mikir ya, kayak Tuhan gimana ya? Terus kita tuh harus ngelitnya kayak gimana? Terus kan kita nggak tahu juga gitu, apakah orang sudah enek dengan ya kan nyanyian ini atau masih mereka oke atau justru mereka dijamah atau apa kayak kita kan nggak tahu gitu. Tapi di momen itu Tuhan bilang gini, let me teach you something new. Dia bilang sekarang kamu tuh ya WL bukan lagi dengan mata fisik katanya. Kamu harus activate mata iman kamu, your spiritual eyes. Tuhan bilang gini, coba kamu pikirin lah. Ada banyak loh orang yang punya kebutuhan di ruangan mereka masing-masing. Di kamar, di ruang tamu, di perjalanan, di toko dan segala macam. Just like I'm thinking of you guys right in this moment. Dan di momen itu waktu kita nyanyiin lagu, Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasamu hidupkan jiwaku. Lagu Engkau Maha Hadir dari Sound of Praise ini, it took on another level buat aku pribadi. Karena gini, aku baru realize bukan Tuhan yang makin maha hadir, enggak. Karena dia sudah maha hadir dengan sempurna. Cuman aku realize bahwa wow, Tuhan itu segitu maha hadirnya. Dia itu segitu powerfulnya. Dan kamu tahu gak sih, gereja itu bukan ditutup. Gereja jadi makin luas. Karena apa? Gereja, definisi gereja itu bukan hanya ibadah kalau kayak Sabtu sore jam 5. Oh gereja itu ibadah hari Minggu pagi jam 7. Oh gereja itu di Jalan Tidar nomor sekian-sekian. Bukan. Gereja dari kata aslinya itu adalah eklesia. Maksudnya apa? A group of people. Sehingga sekarang lagi ada gereja di tempat kamu lihat. Ada gereja di kamar kamu, ada gereja di rumah temenmu, ada gereja di tokonya temenmu mungkin. Ada gereja yang lagi jalan nih di motor sambil mendengarkan ini. Ada gereja lagi di mana-mana. So karena apa? Gereja adalah kita. So teman-teman, maximize our time. Make sure to steal from your season. Peresin setiap musim kehidupan kita. You know, justru di momen-momen ini waktu kita tuning in ke ibadah online, Tuhan tuh udah ada di sana loh. Jadi yuk kita respon, kita buka hati, yuk kita ikut angkat tangan, kita ikut nyanyi, steal from this season. Dan izinkan diri kita untuk dilayani dengan cara yang sesungguhnya. Dan kemudian yang paling terakhir Yeremia 29 ayat 10 sampai 14 baru bilang,
Beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kamu hari depan yang penuh pengharapan. Dan lanjutannya, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. So Israel gak tahu 70 tahun atau enggak. Kita gak tahu juga ini bakalan berapa lama, but that's not the main point. Let's steal from the season, dan ingat, bahwa dia tetap tahu, dia gak pernah kehilangan kendali. Dan selama kita mencari dia akan menemukan kita. Dia akan menjumpai kita. Dan dia yang mendekatkan dirinya kepada kita. Keren gak sih? Tuhan yang mendekatkan dirinya sama kita. So be encouraged today. Jangan cuma berpikir bahwa kayak, oh setelah ini aku akan, kalau ini selesai soalnya gini, menyalahkan keadaan. No, kita bisa kok maksimalkan setiap musim kehidupan yang lagi kita jalani. Make the best out of it. Kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pesan firman-Mu hari ini Tuhan. Yang mengingatkan kami semua bahwa kami bisa memerasin setiap manfaat dari semua musim kehidupan yang kami hadapi. Baik ataupun yang kurang baik sekalipun. So Tuhan, di momen ini aku berdoa Engkau memberikan kami semuanya hikmat. Engkau sendiri bicara buat kami semuanya ya Tuhan. Untuk kami bisa mendapatkan manfaat yang paling maksimal dari apapun yang lagi kami jalanin di hari-hari ini ya Tuhan. So speak to us Holy Spirit. Dan di sekolah kami, pendidikan kami, kehidupan keseharian kami. Kasih kami ide, kasih kami hikmat Tuhan. Apa yang bisa kami lakukan untuk membangun diri kami. Jadikan kami juga bukan orang-orang yang makin cuek atau makin gak peduli atau makin nyalahin 1, 2, 3. Tapi jadikan kami orang yang bisa semakin peduli dan mengasihi sesama kami. Dan kemudian dengan relationship kami dengan Tuhan. Biar kami semakin mengalami Engkau. Semakin menemukan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Kau memberkati kami semua. Dengan aktivitas kami setelah ini. Penyertaan-Mu ada buat kami. Tangan-Mu ada atas setiap kehidupan kami. Menuntun kami. Memberkati kami Tuhan. Dan biar hadirat-Mu, anugerah dan perkenanan-Mu. Itu yang terus menyertai setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin. God bless you guys. Haleluya.